Kehadiran anggota keluarga baru selalu memberi rasa kebahagiaan bagi sebuah keluarga. Di Provinsi Bali, dalam tradisi Bali, berbagai acara dilakukan untuk menyambut kedatangan bayi tersebut atau keluarga yang baru. Ada tradisi atau sebuah ritual yang disebut dengan Nelu Bulanin. Upacara Nelu Bulanin di Provinsi Bali memiliki tujuan yang sangat penting, yakni sebagai sarana penyucian bagi seorang bayi. Upacara ini merupakan bagian dari upacara Manusa Yadnya, bagian dari Panca Yadnya, sering juga disebut dengan upacara Telu Bulan atau Nelu Bulanin, upacara Nyambutin, atau juga sering disebut dengan upacara Tigang Sasih. Bali sebagai gudangnya tradisi dan kegiatan spiritual keagamaan memang menjadikan Bali sebagai daerah yang istimewa, daerah yang sangat unik, dan ritual-ritual tersebut menjadi sebuah daya tarik hingga Pulau Bali terkenal di mancanegara. Salah satu ritual dan upacara keagamaan yang sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Hindu Bali yakni upacara 3 bulanan atau Nelu Bulanin, atau juga sering disebut dengan upacara Nyambutin. Tradisi berupa ritual yang diwariskan oleh para leluhur Bali terdahulu dengan perumpamaan atau istilah yang diberikan sejak manusia lahir akan selalu identik dengan rangkaian ritual yang mesti dijalani bagi masyarakat Hindu di Pulau Bali. Karena dari ketika seorang manusia lahir dan berstatus masih bayi, sederet ritual mesti dijalaninya. Sebut saja upacara kepuspungsan atau kepuspuser, Nyambutin atau upacara 3 bulanan, hingga upacara otonan atau upacara yang dilaksanakan ketika si jabang bayi berusia 6 bulan. Masih banyak lagi beberapa ritual lainnya yang wajib dilaksanakan bagi si jabang bayi hingga menginjak anak-anak, remaja, dan hingga dewasa. Upacara Nelu Bulanin, Telu Bulan atau Nyambutin dilaksanakan oleh masyarakat Bali ketika bayi sudah berusia 3 bulan atau sekitar 105 hari. Perhitungan umur 3 bulan tersebut dilakukan bukan berdasarkan kalender nasional, namun 3 bulan atau hitungan 3 bulan tersebut dihitung sesuai dengan perhitungan kalender Bali,
yakni dengan hitungan selama 105 hari, di mana 1 bulan kalender Bali sama dengan 35 hari. Sebuah usia bagi si jabang bayi yang setiap bagian panca inderanya sudah dianggap cukup dan sudah mulai aktif, termasuk dengan pencernaannya. Terkait pada sebuah upacara telu bulan atau nelu bulanin dengan beberapa perangkat ataupun upakara atau disebut juga dengan bebantenan, khusus ketika sang bayi melukat dan natap di baledangin, serta ada beberapa jenis banten yang digunakan seperti pagah tuwuh, pengentak bayu, penyegjak urip, ajengan atau juga janganan tumpang pitulas, suci, soroan, peras penyenang, pelegembal dengan sor yang berisi gelar sange dan jerimpen. Sedangkan sarana bebanten yang digunakan saat sambutan di natah atau pada saat natap, yakni menggunakan bebanten sambutan, pejati, dan juga ada perangkat seperti pane bersih air untuk gogo-gogoan, papusuh, gungan, beserta perlengkapan sarana upacara yang lainnya. Tujuan utama dari sebuah pelaksanaan upacara nelu bulanin adalah sebagai sarana penyucian bagi sang bayi. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa bayi yang berusia 3 bulan atau selama 105 hari telah mengalami proses penting dalam hidupnya. Pada usia ini, si bayi akan mulai bisa merasakan panca indera yang dimilikinya. Momen awal bayi aktifnya panca indera berpengaruh pada tingkat kesucian roh atau atman pada si bayi. Pada sebuah ritual upacara nelu bulanin, setelah dilakukan pengastawa dari ide pandita atau pedanda yang muput upacara telu bulanan, kemudian dilanjutkan dengan upacara yaitu melukat. Melukat ini merupakan bagian dengan menyucikan seluruh pelinggih yang ada di perumahan, baik dari merajaan maupun di pekarangan rumah itu sendiri. Hingga nanti pada saat upacara atau bagian melukat ini telah selesai, maka dilakukan serangkaian upacara atau tahapan pada upacara berikutnya. Demikianlah bagi umat Hindu, segala sesuatu dalam ritual upacara keagamaan senantiasa diawali dengan upacara penyucian. Upacara melukat merupakan bagian upacara penyucian dalam rangka untuk memperoleh keselamatan serta kesucian baik lahir maupun batin, baik spiritual maupun material, sehingga upacara yang dilangsungkan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Pada pelaksanaan upacara telu bulanan atau tigang sasih atau nyambutin, pada dokumen ini menunjukkan sebuah ritual upacara telu bulanan yang dilakukan dengan sederhana, bertempat di gereja atau di mana sulinggih pedanda yang muput ini bertempat. Begitu upacara melukat selesai dilakukan,
nampak ide pedanda istri, kemudian melanjutkan untuk memimpin upacara berikutnya, khususnya penyucian kepada ibu dari sang bayi, dan kemudian dilanjutkan dengan rangkaian pembersihan bagi sang bayi itu sendiri. Pada saat seorang bayi telah berumur selama 3 bulan atau terhitung 105 hari, bagi masyarakat Hindu di Bali, semenjak itu seorang bayi yang telah lahir dianggap panca inderanya, baik itu dari mata, hidung, telinga, dan yang lainnya, termasuk tangan, kaki, dan lidahnya, sudah dianggap aktif seperti manusia pada umumnya. Makanya pada saat itu langsung dilakukan upacara 3 bulanan, karena dianggap sudah menjadi manusia yang sepenuhnya. Pada saat sebuah upacara 3 bulanan berlangsung, nampak ibu sang bayi mula-mula menggendong sebuah anak-anakan, yaitu sebuah simbol anak yang dibuat dari hati pisang atau jantung pisang, atau dalam bahasa Bali juga disebut dengan pusuh. Sedangkan sang bayi digendong oleh sanak keluarga yang lainnya. Pada sebuah upacara 3 bulanan juga biasanya dilantunkan sebuah tembang pupuh pucung dengan judul Bibi Anu. Tujuan utama dari sebuah pelaksanaan upacara Nelu Bulanin adalah sebagai sarana penyucian bagi sang bayi. Masyarakat Hindu Bali percaya bahwa bayi yang berusia 3 bulan mengalami proses penting dalam hidupnya. Pada usia ini, si kecil akan mulai bisa merasakan panca indera yang dimilikinya. Dan momen awal bagi bayi aktifnya panca indera berpengaruh pada tingkat kesucian roh atau atman si bayi. Kepalanya diambil menjadi itu kan yang kayak lipan, itu kan kekuatannya ini yang rangka gede gitu, itu kekuatannya ini yang asli paling di tanah. Panak pisau nenek ini sama kaya magreneng-reneng suka panak ye ratu pisau Dayutri to kone pulso kone apa ye Niki laki Dayutri laki tete payasen ye Dayutri sirane dagang ini ratu ulap naki ulap ini ratu beriuk Bibi Anu lamun payu luas manjut kakang iat naina bomasui iya kuntul bawa namun kasih kepan Liu bencana di marga agung bajang ulu bukal manyonyo mangulanti mangisap manyonyo ngulanti mangetekul mapan tanpa suun pokan
Sira degang nih, sira degang ini ratu ini nih. Ini degang nih. Sampun tuh. Ini degang Sampun. nih. Rara Pejati ampun. Ampun tuh. Reng pengijang karang ampun. Wah, Sampun nadagen. wah, kari arif memang ratu ini. Reng daksu Pejati. Ampun Rara kan. Kayu wakian Setelah rangkaian-rangkaian upacara dilaksanakan, kemudian sang bayi diturunkan dan diizinkan untuk menginjak tanah atau menginjak ibu pertiwi. Langkah ini merupakan atau simbolis agar sang bayi mendapat kekuatan dari ibu pertiwi. Kemudian dilanjutkan dengan persembahyangan oleh kedua orang tua si bayi, memohon kepada leluhur agar diberikan keselamatan kepada bayi yang telah berusia 3 bulan atau 105 hari. Demikian juga pada rangkaian berikutnya akan dipersiapkan sebuah ritual yang disebut dengan megogo-gogoan, di mana upacara ini diberikan kepada sang bayi untuk mengambil benda-benda yang telah dipersiapkan yang diletakkan pada sebuah pane yang telah diisi penuh dengan air. Ini ratu penyam-penyam ini. Ini ratu. Udah kena nih. Kena lagi nih. Pakai maskernya. Pakai maskernya. Upacara megogo-gogoan ini diawali dengan meletakkan sang bayi yang dipangku oleh kakaknya atau saudara yang lebih tua, dan kemudian ditutupi dengan keranjang atau kurungan ayam. Kurungan ayam yang dipakai untuk menutupi, dan kemudian sang bayi mengambil benda-benda yang telah diletakkan pada pane yang penuh dengan air tersebut dengan tipat yuyu, kemudian ada gelang, ada cincin, ada pis bolong. Diharapkan agar sang bayi dalam hidupnya penuh dengan rejeki. Lambang kurungan ayam sebagai penutup dan kemudian dilepaskan sebagai penanda atau simbolis agar sang bayi terlepas dari segala kekotoran dan kemudian menginjak pada yang disebut dengan kesucian. Menurut beberapa sumber disebutkan jika mulai aktifnya panca indera bagi seorang bayi, inilah yang nantinya akan membawa dampak positif maupun dampak negatif pada kesucian Atman atau roh sang bayi tersebut. Karena itulah upacara 3 bulanan ini digelar dengan tujuan untuk menyiapkan bayi tersebut untuk waspada akan pengaruh-pengaruh panca indera. Kemudian upacara ini juga dimaksudkan sebagai wujud rasa syukur dan terima kasih kepada para leluhur dan ide Sang Hyang Widewasa yang selama ini telah menjaga si jabang bayi mulai dari dalam kandungan hingga terlahir. Termasuk sebuah keyakinan bahwa dengan usia 3 bulan ini, bayi tersebut telah menjadi manusia dengan kakinya yang sudah diperbolehkan untuk menginjak tanah, termasuk untuk diberikan sebuah nama. Bagi umat Hindu di Bali,
Bayi yang belum menjalani prosesi atau upacara nelubulanin biasanya dianggap masih dalam kondisi cuntake atau belum suci. Karena masih berstatus cuntake, makanya seorang bayi yang belum menjalani upacara nelubulanin tidak diperbolehkan untuk dibawa ke pura. Dalam pelaksanaan upacara nelubulanin yang dipimpin oleh seorang pinandita atau pandita, biasanya akan dibacakan berbagai mantra yang berfungsi untuk menyucikan sang bayi. Mantra tersebut merupakan ucapan doa-doa yang ditujukan kepada para dewa agar bayi bisa tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang berguna dan sehat. Upacara telubulanan juga merupakan wujud syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa karena telah melindungi sang bayi dari mulai di dalam kandungan hingga sampai lahir ke dunia dengan sehat dan selamat. Ben Mani tangisin Dayu Tri ngena apa di YouTube nih? Terkenal apa langsung Dayu Tri nih? Ya. Nelubulanin atau nyambutin atau juga sering disebut dengan tuk-tuk sambutan adalah upacara 3 bulanan yang penekanannya agar jiwatman sang bayi yang lahir benar-benar berada pada raganya. Upacara nyambutin ini juga dilakukan sebagaimana disebutkan termasuk dalam upacara manusianya sebagai permohonan keselamatan dalam upaya peningkatan kehidupan spiritual menuju kebahagiaan di dunia ini. Sebagai upacara suci yang tujuannya untuk penyucian jiwatman dan penyucian badan si bayi seperti yang dialami pada waktu acara tuk-tuk kambuhan. Pada upacara ini juga biasanya nama si bayi disahkan disertai dengan pemberian perhiasan seperti gelang, kalung, giwang, cincin, dan sebagainya. Semua itu merupakan simbolis permohonan bagi orang tua si bayi dengan harapan agar sang bayi tumbuh berkembang menjadi anak yang baik sejak itu, agar pada saat dia dewasa nantinya mendapatkan anugerah dan berbagai rejeki dalam menapaki kehidupan di dunia ini. Rangkaian upacara berikutnya, sang bayi atau si jabang bayi melakukan upacara Natal di hadapan Sulingih atau pendeta. Hal ini dimaksudkan untuk diberikan pemberkatan oleh Sulingih yang memimpin upacara telubulanan, sehingga diharapkan bayi tersebut menjadi sehat walafiat serta terlindungi dari hal-hal yang membahagiakan selama hidupnya. Paha botol dari itu, tegang dari itu.
Demikian pula pada rangkaian berikutnya dilakukan persembahyangan yang diikuti oleh seluruh keluarga dari keluarga si bayi yang melakukan upacara telu bulanan atau tigang sasih atau nyambutin yang dilakukan pada hari kelahirannya tersebut. Kemudian dilakukan rangkaian atau tahapan pada upacara berikutnya di mana sang bayi natap Banten yang telah disiapkan di Bali Gede atau di Bali Dangin dengan tujuan agar kesehatan ataupun kehidupan sang bayi terlindungi hingga kehidupannya kelak. Ayo. Tuh. Aku tuh cene kini aku. Di PKB kan aku. Oh. Demikian sebuah ulasan singkat tentang sebuah upacara telu bulanan atau nelu bulanin atau juga disebut dengan upacara nyambutin. Semoga bermanfaat sehingga pelestarian ritual-ritual Hindu di Bali bisa kita jaga demi kelangsungan anak cucu dan kelestarian ritual adat serta budaya Hindu Bali.